Hari ini adalah hari pertama Bayu dan Zahra kuliah, hari perkenalan. Mereka membawa barang-barang untuk PDAK. Istilahnya mas-sama kalau kata anak berasa, atau MOPD, atau lebih dikenal sebagai MOS. Tapi mereka tak menyangka bahwa Agas juga berada di jurusan yang sama, satu kelompok pula dengan Zahra dan Bayu. Cukup melelahkan kegiatan hari ini, begitu pula 2 hari yang akan datang. Karena waktu perkenalan ini membutuhkan waktu selama 3 hari. Namun, 1 hari terakhir, Zahra seperti sedang tidak sehat. Bayu peka akan kondisi itu. Bayu hendak menghampiri Zahra dan ingin memberinya minum. Namun ternyata Agas yang lebih dulu memberikannya pada Zahra. Cuaca semakin terik, Zahra semakin terlihat tak baik-baik saja. Bayu tak bisa berhenti mengkhawatirkan kondisi Zahra. Akhirnya dia bicara. "Zahra, lebih baik kau istirahat. Aku antar ke UKS ya," ucap Bayu. "Gak usah, aku baik-baik aja," jawab Zahra dengan dingin. "Baik-baik aja gimana? Muka kamu pucat loh, Jah. Raga kamu juga sempoyongan," ucap Bayu. "Aku baik-baik aja, Bayu. Aku kuat," jawab Zahra. Kenapa? Zahra sakit?" tanya Agas. Bayu langsung terdiam. "Tidak, aku baik-baik saja," jawab Zahra. "Tapi kamu emang pucat loh. Istirahat ya, aku antar ke UKS. Sekalian izin ke kakak pembimbing, ayo," ajak Agas. Zahra mengangguk dan pergi bersama Agas. Seketika Bayu merasakan perih yang luar biasa dalam hatinya. Apa kini Bayu sudah tak lagi dipedulikan oleh Zahra? Mengapa saat Bayu ajak Zahra untuk istirahat ke UKS, dia menolak? Sedangkan dengan Agas, dia mau. Ya Allah, kenapa sesakit ini melihatnya? Batin Bayu. Agas kembali lagi ke lapangan. Bayu menanyakan keadaan Zahra. Katanya, Zahra hanya kelelahan. Sepanjang kegiatan, Bayu tak bisa fokus dan terus mengkhawatirkan kondisi Zahra. Sampai pada akhirnya, Bayu pamit pada Agas dan izin kepada kakak pembimbing untuk ke toilet. Padahal, dia ingin melihat keadaan Zahra. Bayu melihat Zahra di balik pintu kaca. Dia melihatnya sedang terlelap. Dia menunggu sebentar sampai Zahra membuka mata. Ketika itu, dia masuk dan menghampiri Zahra. Zahra agak terkejut dengan kehadiran Bayu. "Bukankah masih ada kegiatan?" batin Zahra. "Zahra, gimana keadaan kamu?" tanya Bayu. "Kenapa kesini? Bukankah masih banyak acara?" Zahra menanya balik. "Aku istirahat sebentar. Gimana keadaan kamu?" tanya Bayu lagi. "Baik," jawab Zahra dengan singkat. Bayu menghela nafas. "Atas dasar apa kamu bersikap seperti ini padaku? Kemarin-kemarin kurasa kita baik-baik saja. Kenapa kamu jadi cuek seperti ini?" tanya Bayu. Zahra langsung berpikir. Benar, dia telah dingin pada Bayu. Padahal Bayu tidak ada masalah apapun padanya. Zahra hanya masih bertanya-tanya tentang apa yang Bayu sembunyikan. Tapi sepertinya sikapnya sudah salah terhadap Bayu. "Kenapa diam? Aku ada salah ya? Makanya kamu seakan begitu tidak mau diajak bicara olehku. Bahkan ketika aku ingin mengantarkanmu ke sini,
Kau tidak mau. Apa salahku? Tanya Bayu lagi. Zahra masih diam dan merasa bersalah pada Bayu. Seharusnya dia tak bersikap seperti ini pada Bayu, karena Bayu juga sudah jujur, ucap Zahra dalam hatinya. Tidak mau jawab ya? Tidak apa, aku mengerti. Maaf telah mengganggu. Cepat sembuh ya, ucap Bayu dan berbalik pergi. Zahra memanggilnya. Bayu berhenti tanpa membalikkan badannya. Maaf Bayu, aku minta maaf. Aku juga tidak sadar telah bersikap seperti itu padamu. Maaf. Jujur, aku masih penasaran dan dengan apa yang kamu sembunyikan. Begitu pula dengan ibuku. Karena jawaban dan sorot wajahmu waktu itu tidak menunjukkan kebenaran, ucap Zahra. Maaf Zahra, aku tak bisa mengatakannya, ucap Bayu dalam hatinya. Bayu berbalik dan mendekat pada Zahra. Selama ini, aku pikir kepercayaanmu padaku masih ada, setidaknya sebagai seorang teman. Tapi ternyata tidak. Bahkan ketika aku jujur pun, kamu tidak percaya. Aku tidak menyembunyikan apapun, Zahra. Tidak ada. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu, apalagi hal yang besar, ucap Bayu. Kamu serius? Tanya Zahra. Aku selalu serius dan jujur padamu Zahra, ucap Bayu dengan terpaksa. Maaf ya Bayu, aku telah berprasangka padamu, ucap Zahra. Tidak apa, yang penting kamu baik-baik saja, ucap Bayu. Zahra tersenyum dan mengangguk. Begitu pula dengan Bayu yang tersenyum dengan rasa bersalah karena telah membohongi Zahra. Kini hanya maaf yang bisa terucap tanpa tahu apa yang akan engkau jawab.